Bab 697, Penghinaan. Mata semua orang langsung melotot lebar dan menatap Valentino dengan bengong. 200 kilogram. Berat barbel ini 200 kilogram, loh. Berat ini jauh melampaui jumlah berat badan dua orang dewasa. Barbel seberat 200 kilogram itu diangkat begitu saja oleh Valentino? Kalau bukan dilihat dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa hal ini bisa dilakukan oleh orang biasa. Namun, Valentino yang merupakan orang biasa ini berhasil melakukannya di hadapan mereka semua. Valentino mengangkat barbel 200 kg itu hingga paling tinggi dengan gampang, lalu diturunkan secara perlahan. Setelah tubuhnya terbiasa dengan berat ini, gerakan Valentino semakin gesit dan cepat. Dia mengangkat barbel itu beberapa kali lagi. Tampang Valentino yang terlihat santai itu bagaikan sedang mengangkat bench press tanpa barbel. Kalau bukan Adit sendiri yang menambahkan beratnya, dia sudah curiga apakah mungkin barbelnya palsu. Setelah mengangkat barbel itu 7 hingga 8 kali, Valentino meletakkan peralatan bench press lalu berdiri perlahan. Muka Valentino sama sekali tidak terlihat merah, napasnya juga tidak terengah-engah. Dia tampak biasa saja dan tidak terlihat kelelahan. Semua orang terpana. Sepertinya ini belum mencapai batas maksimal Valentino, kalau tidak, dia tidak akan sesantai ini. Kalau begitu, berapa sebenarnya batas maksimal Valentino? Di dalam negeri, batas maksimal berat bench press untuk pria adalah 260 kg. Rekor ini masih dipegang oleh atlet nasional yang bernama Dono Marianto. Dia adalah seorang pria kekar bertenaga super. Atlet ini mendapat julukan sebagai lengan terkuat. Namun, Valentino hanyalah orang biasa, tubuhnya bahkan tidak bisa dibilang kekar. Bagaimana dia bisa mengangkat barbel seberat itu? Ya ampun, keren sekali. Ini baru namanya laki-laki sejati. Mata para wanita yang suka olahraga langsung berbinar ketika melihat Valentino. Bahkan ada beberapa wanita yang terus menatap tubuh Valentino, ada rasa berbeda yang tumbuh di dalam hati mereka. Kaki wanita yang sebelumnya berkata akan menjadi pacar Valentino kalau Valentino berhasil mengangkat barbel itu mengalami kejang-kejang. Kamu! Adit menatap Valentino dengan heran. Kamu sepertinya lebih payah dari aku, si orang tak berguna ini. Bahkan masih kalah dibanding dengan ujung jari kakiku. Valentino melirik Adit dengan sinis. Valentino memang seorang sampah tak berguna, tapi Adit yang merupakan tokoh terkemuka di dunia kebugaran ini bahkan kalah dari seorang sampah tak berguna. Meskipun Valentino adalah sampah tak berguna, dia adalah sampah tak berguna yang berdiri di atas kepala semua orang. Karyawan pusat kebugaran itu hanya bisa berdiri bengong. Adit juga tidak berbicara. Bahkan seluruh pusat kebugaran itu sunyi senyap. Sekarang, saatnya kalian menepati janji taruhan kita sebelumnya. Aku ingin bertemu bos kalian. Valentino membalikkan badannya perlahan sambil menatap karyawan pusat kebugaran. Karyawan pusat kebugaran itu terpaku. Mana mungkin dia punya nomor telepon bos. Presdir Danu orang yang sangat misterius, untuk bertemu dengannya saja susah, bagaimana mungkin dia bisa punya nomor telepon pribadi Presdir Danu? Bertemu kepalamu! Kamu adalah seorang sampah tak berguna, kamu pasti menggunakan doping, kan? Bola mata Adit berputar dengan gelisah. Dia masih belum bisa menerima kenyataan ini. Dalam hatinya, Valentino hanyalah orang miskin yang mengendarai sebuah VW Centena bobrok. Tidak hanya tidak punya uang dan kekuasaan, badan Valentino juga tidak sekekar dia. Valentino malah bisa bench press 200 kg. Selain memakan obat untuk meningkatkan stamina, Adit tidak bisa memikirkan alasan lain. Hal seperti ini sering terjadi di dunia olahraga. Setiap tahun selalu ada olahragawan yang ketahuan menggunakan doping. Alis Valentino sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata Adit, sorot matanya langsung menjadi dingin. Sedangkan para pelanggan pria dan wanita yang ada di sekitar, ada yang percaya, ada juga yang merasa Adit bermain curang. Kamu mau main curang ya? Valentino memicingkan matanya.
Memangnya kamu siapa? Untuk apa aku curang? Boim, tidak usah banyak bicara dengannya. Cepat usir sampah tak berguna ini. Orang seperti ini hanya akan membuat malu dunia olahraga. Adit mencibir, mencoba menekan orang dengan kekuasaannya. Mau bagaimana lagi? Siapa suruh dia sangat akrab dengan orang-orang di pusat kebugaran ini? Meski Valentino memiliki tenaga sebesar itu juga tidak berguna. Adit adalah pelanggan besar pusat kebugaran ini. Dia bisa saja membuat beberapa puluh kartu anggota untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Hal ini sudah bisa membuat pusat kebugaran ini untung besar. Karyawan pusat kebugaran itu ragu-ragu sejenak. Untuk kesejahteraan karyawan perusahaan kami musim ini, aku akan membuat 37 kartu anggota tahunan di tempat kebugaran ini. Bisik Adit di telinga karyawan pusat kebugaran. Mata karyawan pusat kebugaran itu langsung berbinar. 37 kartu anggota tahunan. Berapa banyak bonus yang akan dia dapatkan? Karyawan pusat kebugaran tidak lagi ragu-ragu. Dia langsung maju dan berkata pada Valentino. Tuan, silakan keluar. Mengapa aku harus keluar? Mata Valentino berubah dingin. Karena kamu miskin. Kamu tidak punya uang dan kekuasaan. Maka kamu juga tidak punya harga diri dan tidak punya kemampuan. Karena kamu tidak punya uang, istrimu harus bekerja di bawah perusahaanku. Kalau aku minta dia membersihkan toilet, dia harus membersihkan toilet. Kalau aku minta dia lembur untuk menemaniku, dia juga tidak bisa menolak. Hehehe. Muka Adit terlihat puas, kata-kata yang diucapkannya sangat menghina. Coba katakan sekali lagi. Valentino menoleh perlahan, dia menatap Adit tanpa ekspresi. Air mukanya sama sekali tidak terlihat marah. Sebenarnya, orang yang benar-benar mengenal Valentino akan tahu bahwa penampilan Valentino saat ini adalah saat dia benar-benar sudah terbakar amarah. Apa aku salah? Hari ini juga, aku akan suruh dia lembur untuk menemaniku. Biar ku beritahu, ya? Bu! Adit belum sempat menyelesaikan kata-katanya. Dalam sekejap mata, tubuh Valentino yang gesit bagaikan cita itu sudah maju. Valentino mengangkat kakinya dan langsung menendang dagu Adit dengan kencang. Krak! Tendangan tiba-tiba dan kencang ini membuat rahang Adit bergeser, tubuhnya pun terhempas sejauh 3 hingga 4 meter. Ototnya yang terlihat sangat kencang itu tidak berguna di hadapan Valentino. Wow! Ini baru namanya tenaga. Jauh lebih kuat dari otot palsu ke Adit. Kalian pikir Lana ini hebat? Biar ku beritahu, ya, aku akan langsung mati karena satu tendangan dari dia. Gila, ini benar-benar hebat. Satu tendangan saja bisa membuat orang terhempas 5 hingga 6 meter. Semua orang berseru kaget, bahkan karyawan pusat kebugaran itu juga tercengang. Sialan! Kamu sudah bosan hidup, ya? Mata Adit penuh amarah, dia memegangi rahangnya sambil memaki Valentino. Boim! Panggil orang untuk menghajar dia! Teriak Adit. Karyawan pusat kebugaran itu baru tersadar dan berkata, Tuan, kamu tidak boleh membuat onar di tempat kami. Setelah mengatakan ini, karyawan pusat kebugaran ini langsung berteriak memanggil satpam. Shrek! 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 Belasan pria bertubuh kekar melangkah keluar. Di antara belasan pria ini ada yang merupakan satpam di pusat kebugaran ini, juga ada instruktur dari tempat kebugaran. Mereka semua seperti akan menerkam Valentino. Valentino hanya bisa menunduk dan menghela napas. Dia tahu, untuk menaklukkan tempat ini, pasti akan memengaruhi banyak kepentingan yang ada di dalam. Jadi sudah pasti akan ada perselisihan. Namun, dia sungguh tidak ingin banyak terlibat dengan orang-orang kecil ini. Masalahnya adalah, saat ini dia tidak punya anak buah, segala sesuatu harus dia lakukan sendiri. Pukul dia! Pukul dia sampai mati! Aku akan membuat 1000 kartu anggota tahunan di tempat kalian. Aku adalah manajer umum Rice Real Estate.
Aku punya kekuatan untuk melakukan ini. Adit berteriak dan menunjuk Valentino bagaikan orang gila. Bab 698, Danu, kembali ke posisi. Belasan orang seketika mengepung Valentino, tatapan mereka terlihat sangat jahat. Namun, saat ini tidak ada yang memerhatikan mobil yang perlahan-lahan menuju ke sini. Mobil pintu itu terbuka dan seorang pemuda yang memasang ekspresi serius pun berjalan masuk. Karena keributan di dalam, tidak ada orang yang menyadari kedatangan pemuda itu. Pemuda itu mengernyit lalu mendongak melihat orang-orang yang bergerombol di tengah. Ketika dia hendak berbicara, dia tiba-tiba membeku dan matanya membelalak lebar. Tatapannya menembus orang-orang dan terkunci pada Valentino yang sedang dikepung belasan orang. Meskipun yang dia lihat hanyalah punggungnya, dia tetap bisa langsung mengenali Valentino. Wajah seseorang mungkin bisa mirip dengan orang lain, tapi aura dan karisma orang tidak mungkin bisa ditiru. Mulut pemuda itu juga ikut terbuka lebar, matanya tiba-tiba terasa panas dan dipenuhi dengan air mata. Lano, dasar miskin, memangnya kenapa kalau kamu jago berkelahi? Asal kamu tahu saja, di sini yang penting itu uang. Kamu tidak punya uang juga tidak punya kekuatan, sama saja dengan sampah. Sedangkan aku, asalkan punya uang, aku bisa mencari lebih banyak orang untuk menghajarmu. Kamu mau bersaing dengan apa? Orang sepertimu juga ingin mendapatkan perempuan sempurna seperti Amel? Kamu mau membahagiakannya dengan apa? Dengan mobil sentenamu itu? Lucu sekali. Hajar dia! Seru Adit setelah berbicara panjang lebar. Belasan orang bertubuh kekar pun memutar pergelangan tangan mereka lalu segera berjalan menghampiri Valentino. Tatapan Valentino sangat dingin, tubuhnya juga sedikit menegang, dia mengambil posisi siap bertarung. Orang-orang ini masih belum dianggap serius olehnya. Setelah ragu-ragu sejenak, para pekerja di sana pun akhirnya tidak berani mengikuti perintah Adit. Salah satu dari mereka berkata dengan suara serius. Lempar dia keluar! Berhenti! Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar sebuah teriakan dari arah pintu. Begitu mendengar suara ini, para pekerja dan belasan pria kekar itu segera melangkah mundur. Sedangkan Valentino langsung membelalakan matanya begitu mendengar suara ini. Dia merasa seakan-akan ada sebuah petir yang menyambar kepalanya. Wush! Valentino langsung berbalik dan melihat ke arah pintu. Dia dan pemuda yang tadi pun saling bertatapan. Saat ini, situasinya langsung berubah hening, waktu seakan-akan terhenti dan yang tersisa hanyalah mereka berdua yang sedang bertatapan. Valentino tiba-tiba merasa ingin tertawa terbahak-bahak sekeras mungkin. Dulu, dia sama sekali tidak percaya takayul dan takdir. Namun sekarang, dia percaya. Semua ini sudah pasti ada takdirnya. Tuan Besar Wijaya, Tuan Besar Kusuma dan juga para prajurit keluarga Wijaya yang mati demi dia pasti sedang melihatnya dan melindunginya dari atas sana. Hal inilah yang menjadi alasan Valentino tidak boleh mundur. Presdir Danu, dengarkan penjelasan saya. Orang ini menyinggung salah seorang anggota penting kita, Pak Adit. Dia juga terus membuat keributan di pusat kebugaran kita. Ucapan pekerja ini pun langsung menarik Danu keluar dari lamunannya. Detik berikutnya, Danu langsung berjalan menghampiri Valentino. Presdir Danu, bocah ini bahkan memukul anggota penting kita. Anda harus memberinya pelajaran. Pekerja tadi mengikuti Danu dari samping dan terus berbicara. Sedangkan Adit pun mencibir. Dia percaya bahwa pemilik pusat kebugaran ini pasti akan mengusir Valentino demi dirinya. Dia masih percaya dengan keyakinannya bahwa di dunia ini tidak akan ada orang bodoh yang tidak mau uang. Presdir Danu, Pak Adit bahkan bilang asalkan kita membantunya menghajar orang ini, dia akan membayar iuran anggota selama 1000 tahun. Danu tetap melangkah maju, sedangkan pekerja tadi terus mengikutinya sambil mengadu kepada Danu dan melihat ke arah Valentino dengan tatapan arogan. Sedangkan Danu sama sekali tidak memberikan reaksi apapun, seakan-akan dia tidak mendengar apa-apa. Di matanya hanya ada Valentino, langkah kakinya sama sekali tidak berhenti. Benar, kalau kalian memberinya pelajaran,
aku akan membayar iuran anggota 1000 tahun. Adit juga tertawa arogan. Namun, Danu masih tetap berjalan maju ke depan Valentino, lalu bertatapan dengannya dalam jarak dekat. Pada saat ini, pekerja yang tadi masih tetap berkicau. Presdir Danu, Anda hanya perlu memberi satu perintah. Saya akan langsung memukulinya sampai cacat. Plak! Begitu pekerja itu selesai bicara, suara tamparan yang sangat nyaring langsung memenuhi seluruh ruangan pusat kebugaran. Hahaha! Adit tertawa terbahak-bahak, lalu melihat ke arah Valentino. Dia merasa Presdir Danu ini pasti menampar Valentino demi iuran anggota 1000 tahun, kan? Namun, ketika dia melihat apa yang terjadi dengan jelas, dia langsung tercengang. Orang yang ditampar adalah pekerja yang terus bicara tadi. Presdir Danu, Anda? Pekerja itu langsung membelalakan matanya dan melihat Danu dengan tatapan terkejut. Plak! Danu sama sekali tidak membalas ucapan pekerja itu, dia malah menamparnya sekali lagi. Semua orang yang ada di sana pun tercengang. Apa yang terjadi? Namun, yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkan lagi. Setelah menampar pekerja tadi 2 kali, Danu kembali berbalik dan bertatapan dengan Valentino. Setelah sekian lama, Danu akhirnya menghela napas panjang, matanya memerah dan dipenuhi dengan air mata. "Bos!" teriak Danu sambil menangis meraung-raung. Saat ini, pria bertubuh besar dan kekar ini seakan-akan berubah menjadi seorang anak kecil. Bahkan di depan keluarganya, Danu juga tidak pernah menunjukkan kelemahannya. Akan tetapi, di depan Valentino, dia menganggap dirinya sendiri sebagai seorang anak kecil yang sangat lemah. Panggilan bos ini kembali membuat semua orang yang ada di tempat terkejut. Si miskin yang mengemudi mobil Centene ini adalah kakak dari bos yang pemilik pusat kebugaran ini. Valentino juga merasa matanya basah. Dia pun menepuk bahu Danu. "Maaf atas penderitaan kalian," ujar Valentino dengan suara pelan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan perasaan sedihnya. Setelah penderitaan, akan datang kebahagiaan. Danu, kembali ke posisi. Lagi pula, Valentino tahu bahwa ini hanyalah sebuah permulaan. Adit dan pekerja yang tadi pun tercengang melihat adegan ini. Ternyata alasan Valentino ingin mencari pemilik pusat kebugaran ini adalah karena dia memang kenal dengannya. Apalagi dia adalah bosnya Danu. Melihat Danu yang menangis sampai seperti itu, bisa dilihat betapa dalamnya hubungan mereka. Presdir Danu, saya tidak tahu kalian berdua saling kenal. Saya pikir kalau kalian saling kenal, dia pasti punya nomor telepon Anda. Pekerja tadi pun mulai gemetaran, tidak tahu harus bagaimana menjelaskan perbuatannya tadi. Keluar! Lempar keluar si Adit tadi itu juga! Danu mengibaskan tangannya, lalu langsung membawa Valentino ke arah kantor. Di sini bukanlah tempat yang tepat untuk berbicara. Kamu berani melemparku keluar? Kamu itu bodoh! Tidak mau uang? Begitu mendengar kata-kata Danu, Adit langsung membelalakan matanya karena terkejut. Namun, baik Valentino maupun Danu tidak memedulikan dia, mereka langsung berjalan masuk ke kantor. Dasar bodoh! Idiot! Ada uang tidak mau! Adit terus berteriak. Brak! Danu membuka pintu dan mengeluarkan kepalanya lalu berkata dengan nada datar. Kamu selamanya tidak akan tahu bahwa ada beberapa toko dibuka bukan untuk mendapatkan uang. Setelah selesai berbicara, Danu kembali menutup pintu kantor, meninggalkan orang-orang yang kebingungan di luar. Untuk apa buka toko kalau bukan untuk mendapatkan uang? Mereka semua tidak mengerti. Seperti orang-orang biasa tidak mengerti dengan dunia para konglomerat, mereka juga tidak mengerti dunia Valentino. Akan tetapi, tidak akan ada orang yang menjelaskannya kepada mereka. Para pekerja pun membawa belasan pria kekar tadi dan langsung mengusir Adit keluar. Mereka mana berani menentang perintah bos. Adit berteriak terus-menerus, tapi tidak ada gunanya. Dia diangkat oleh 2 pria kekar dan langsung dilempar ke jalan raya.
Orang-orang pun langsung mengelilingi dia dan bergosip sambil menunjuk ke arahnya. Adit merasa sangat malu, dia pun langsung naik ke mobilnya dan pergi. Di dalam hati, dendamnya terhadap Valentino pun sudah terbentuk sempurna. Bab 699, Valentino Empire ada di semua kota. Di dalam kantor. Kak Valentino! Danu mengunci pintu ruang kantor, kemudian dia berlutut dengan sepasang mata yang memerah. Di antara kita berdua, tidak perlu ramah tamah palsu seperti ini. Valentino maju 2 langkah dan mengulurkan tangannya untuk menarik lengan Danu. Danu tertegun, tapi dia tidak bersikeras berlutut. Kemudian, dia duduk bersama Valentino di atas sofa. Valentino menatapi Danu. Dulu, pria ini terlihat sangat kuat dan bersemangat. Namun, saat ini dia terlihat rapuh sekali. Dirinya sudah jauh lebih kurus. Valentino tidak mengatakan apapun, juga tidak menanyakan apapun. Valentino memerhatikan semua ini dan mengingatnya dalam hati. Semua orang berjuang untuknya, jadi dia tidak akan membiarkan orang-orang itu berusaha tanpa mendapatkan balasan. Kak Valentino, kapan kakak sembuh? Kenapa kakak berani menampilkan diri di hadapan umum? Danu menghela napas panjang sesaat, kemudian dia menyalakan sebatang rokok untuk Valentino. Kedua sahabat ini akhirnya bertemu kembali, sungguh pertemuan yang melegakan. Mereka hanya membicarakan apa yang mereka alami selama 3 bulan ini secara singkat, lalu mulai membahas bisnis lagi. Kehidupan mereka sama-sama sulit, karena itu mereka tahu bahwa sekarang bukanlah saatnya mengeluh. Kak Valentino, sebelum aku pergi, aku mendapat informasi dari Pak Hendrik. Karena itu, aku bisa mengetahui jejak kakak dan kakak ipar. Jelas Danu. Valentino mengangguk perlahan. Sebelumnya Hendrik memberinya 2 lembar karcis bus. Dari kota Nio hingga ke stasiun terakhir, totalnya bus melewati 18 stasiun. Jadi, mereka melewati 18 kota sepanjang perjalanan. Asalkan Danu mengetahui informasi ini, jadi dia bisa langsung memperkecil lingkup untuk mencari Danu. Jadi, Danu memilih 1 dari ke-18 kota ini untuk berdiam. Tidak disangka, dia malah bertemu dengan Valentino. Bagaimanapun harus diakui, semua ini adalah takdir. Orang lainnya? Tanya Valentino. Kami sama-sama saling tidak menghubungi karena takut tertangkap pihak keluarga Wijaya semua. Kata Pak Hendrik, asal kami saling tidak menghubungi. Jadi kalau kehilangan satu tempat, masih ada banyak tempat lain. Dengan begitu, kita masih punya kesempatan. Jadi sebelum meninggalkan kota Neo, kami mengganti nomor ponsel semua dan memutuskan semua hubungan dengan kota Neo. Mendengar cerita Danu, Valentino mengangguk-angguk. Pantas saja beberapa hari lalu saat dia menelepon nomor Danu sesuai ingatannya, nomor Danu malah tidak tersambung. Mengenai yang lain, meski Valentino masih ingat dengan nomor mereka, dia tetap tidak berani sembarangan menelepon. Saat itu dia masih belum mengetahui kondisi asosiasi Valentino Empire, dia juga tidak tahu siapa saja yang setia padanya. Begitu menghubungi mereka, keberadaannya pasti terbongkar. Jadi, saat itu Valentino hanya menghubungi Danu seorang, tapi nomornya malah tidak terhubung. Ternyata, semuanya sudah diatur oleh Hendrik. Valentino tahu bahwa inilah cara terbaik. Jika anggota asosiasi Valentino Empire saling menghubungi, tentu saja kekuatan mereka akan lebih besar. Namun, dengan begitu mereka akan berada dalam kondisi yang lebih berbahaya. Jika keluarga Wijaya berhasil menangkap salah satu dari mereka, maka semua anggota akan berada dalam kondisi yang berbahaya. Dengan kekuatan mereka sekarang, meski semuanya bersatu, masih akan sulit untuk melawan keluarga Wijaya. Hanya saja, Valentino tidak tahu apa saja yang dikatakan Hendrik untuk membujuk mereka tetap setia pada Valentino. Valentino berencana menanyai Hendrik akan hal ini ke depannya. Hendrik memiliki kebijakan dan pemikiran yang jauh, takutnya bahkan Danu sendiri pun tidak akan bisa memahaminya. Jadi jika Valentino menanyai Danu, takutnya Danu juga akan berkata bahwa dia tidak tahu. Teruskan, kata Valentino setelah terdiam selama 2 detik. Baik,
Kak Valentino. Meski sebelumnya kita tidak saling berkomunikasi, aku tetap bisa menebak bahwa Pak Hendrik sudah mengutus anggota asosiasi Valentino Empire di 18 kota. Grup Nagasan, ketiga keluarga besar di kota Neo dan beberapa perusahaan besar yang memiliki kekayaan besar dan koneksi yang luas sudah berpindah ke luar negeri. Sementara itu, anggota asosiasi Valentino Empire yang lainnya sudah berpencar ke berbagai kota di dalam negeri. Pak Hendrik hanya memberikan kami sebuah nomor, tapi dia berpesan pada kami untuk tidak pernah menelpon nomor ini sesukanya. Dia berpesan bahwa hari di mana kami menerima informasi dari nomor ini, maka itulah waktunya bagi kami semua untuk kembali. Danu mengatakan semua tebakan dan semua yang diketahuinya pada Valentino. Dia percaya sekali pada Valentino, sehingga dia tidak akan menyembunyikan apapun darinya. Di ke-18 kota itu ada anggota kita. Suasana hati Valentino mulanya sedang muram, tapi sekarang mendadak dia jadi merasa bangga. Rencana meteor yang awalnya hanya akan digunakannya untuk menaklukkan kota Neo ternyata bisa berkembang jadi sehebat ini. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah Valentino pikirkan sedikit pun sebelumnya saat baru membuat rencana meteor. Sementara itu, Hendrik sangat berjasa dalam setiap hal ini. Benar. Meski aku hanya menebak-nebak, aku memiliki kepastian sebesar 80%. Pak Hendrik benar-benar berpikir jauh. Dia tidak akan membocorkan ke-18 kota yang memiliki jejak kakak. Nada suara Danu terdengar yakin sekali. Ini artinya, saat ini anggota asosiasi Valentino Empire ada di kota sekitar. Valentino berusaha menekan semangat yang membara-bara dalam hatinya. Benar. Dimulai dari kota Neo hingga ke 18 kota seterusnya, di setiap kotanya ada anggota setia Valentino Empire. Tatapan Danu seolah sedang memancarkan cahaya semangat. Ada anggota setia asosiasi Valentino Empire di setiap kota. Bukankah hal ini membanggakan sekali? Bagaimana perkembangan mereka sekarang? Tanya Valentino dengan penuh berharap. Kalau anggota asosiasi Valentino Empire yang tersebar di ke-18 kota tidak bisa menguasai kota Neo, maka sebaiknya mereka bubar saja. Untuk detailnya aku tidak tahu, tapi seharusnya kondisi mereka kurang baik. Karena kami semua pergi hanya dengan membawa sedikit uang, selain itu kami juga sudah berganti identitas lain. Ini sama saja artinya dengan memulai ulang semuanya. Sejujurnya, waktu 3 bulan ini terasa panjang sekali. Kalau ingin benar-benar berkembang, rasanya benar-benar sulit. Yang memainkan posisi penting adalah Pak Hendrik. Kalau waktunya tiba, Pak Hendrik pasti akan memberitahu kami. Selama beberapa bulan ini, Danu juga sudah jauh lebih berkembang. Dia bisa menganalisis segala sesuatu dengan rasional. Valentino mengangguk perlahan, dia sedang berusaha menekan semangatnya. Jika diumpamakan dengan bagian tubuh manusia, Hendrik adalah pusat otak. Dia yang mengontrol seluruh asosiasi Valentino Empire. Dari pusat otak ini, terdapat benang yang jumlahnya tidak terhitung yang tersebar ke berbagai tempat. Asal pusat itu dinyalakan, maka semua benang itu akan ditarik kembali dan berkumpul bersama, lalu menghasilkan kekuatan yang sangat besar. Sementara itu, orang yang bisa mengaktifkan tombol ini hanya Valentino seorang. Namun, sekarang bukanlah saat yang tepat. Entah hasil seperti apa yang baru bisa sepadan dengan penderitaan yang telah kalian alami. Setelah terdiam selama beberapa detik, mendadak Valentino menghela napas panjang. Kak Valentino, aku yakin hasilnya pasti akan membuat kita semua puas. Kekuatan iman benar-benar sangat hebat. Tatapan Danu terlihat yakin sekali. Kita berharap sajalah. Apa kamu mengetahui kondisi kota Vero? Tanya Valentino. Danu tertawa. Dia tahu, Valentino tidak akan rela kesepian seorang diri. Karena memang ada orang-orang tertentu yang memang terlahir sebagai pemenang. Mereka memang terlahir untuk berdiri di puncak orang lainnya. Kota Vero akan berada dalam genggaman Valentino dan menjadi batu pijakannya. Jadi, sejak awal dia sudah melakukan persiapan yang matang untuk hal-hal ini. Segalanya hanya dipersiapkan untuk saat-saat seperti ini.